I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back my YouTube channel. Perkenalkan lagi, nama saya Rahmatri Utami, NIM 2110202032. Kali ini kita akan membahas materi mengenai sumber belajar. Tapi sebelum itu kita akan mengulas dulu nih materi pada pekan lalu, yaitu tentang media pembelajaran. Nah, pengertian media pembelajaran secara umum merupakan sebuah alat atau sarana yang membantu dalam menyampaikan informasi, baik berupa pesan atau informasi yang berasal dari sumber komunikator kepada halayak ramai untuk menyampaikan tujuan. Nah, ada pun macam-macam media pembelajaran. Yang pertama yaitu ada media audio, contohnya seperti radio dan tape recorder. Yang kedua yaitu media visual, contohnya seperti majalah, gambar, dan poster. Nah, yang ketiga yaitu media audio visual, contohnya seperti televisi dan handphone. Yang keempat yaitu media proyektor. Nah, tujuan dari media pembelajaran yang pertama yaitu memberikan pengalaman yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar. Yang kedua yaitu menumbuhkan sikap dan keterampilan dalam bidang teknologi. Yang ketiga menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa. Yang keempat untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Dan yang kelima memberikan motivasi belajar untuk siswa. Nah, manfaat dari media pembelajaran ini adalah untuk memperlancar interaksi antara guru dan siswa dengan maksud agar pembelajaran dapat terjadi secara optimal serta materi yang diperoleh mudah ditangkap oleh panca indera. Nah, itulah tadi pembahasan ulang mengenai materi pekan lalu. Sekarang, yuk kita bahas materi mengenai sumber belajar. Simak penjelasan berikut ini ya. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah semua sumber, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Nah, pengertian sumber belajar menurut ASCT atau Association for Educational Communication and Technology adalah sumber pembelajaran merupakan segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Materi yang selanjutnya yaitu tentang fungsi sumber belajar. Fungsi sumber belajar dalam pembelajaran ialah memberikan kesempatan untuk mendapat pengetahuan dan memperkaya anak dengan menggunakan berbagai alat seperti buku, narasumber, tempat, dan semua hal yang dapat menambah pengetahuan anak. Nah, selain itu, sumber belajar juga memiliki fungsi yang lain. Yang pertama, tingkatkan produktivitas pembelajaran, yaitu dengan jalan mempercepat laju belajar dan membantu guru menggunakan waktu secara lebih baik dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih membina dan mengembangkan gairah. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, yaitu dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional, serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, dengan cara penyusunan program pembelajaran yang lebih sistematis, serta pengembangan bahan ajar yang dilandasi oleh penelitian. Yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan meningkatkan kemampuan sumber belajar, penyajian informasi, dan bahan secara lebih konkret. Yang kelima, penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Materi yang selanjutnya yaitu tentang manfaat sumber belajar. Ada beberapa manfaat sumber belajar. Yang pertama yaitu memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung dan konkret. Yang ketiga, dapat menambah dan memperluas cadangan sajian yang ada di dalam kelas. Dan yang keempat, dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru. Nah, gimana nih teman-teman dari penjelasan materi tadi? Udah pada tahu kan apa itu sumber belajar dan fungsinya? Semoga dapat bermanfaat ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block,